Anda kembali di Sindo Malam bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, Ben Sukatani mengakui bahwa mereka mendapat tekanan dan intimidasi setelah video lagu Bayar viral di media sosial. Mereka juga merugi material dan non-material. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Kamis tanggal 20 Februari 2025, perkenalkan saya Muhammad Sufa Alufti dengan nama panggung Electro Guys selaku gitaris. Ben Sukatani seperti menjawab pertanyaan publik mengenai video klarifikasi yang sempat mereka sampaikan beberapa waktu lalu terkait lagu Bayar. Melalui akun Instagram mereka, band asal Purbalingga, Jawa Tengah tersebut menyampaikan mereka memang mengalami intimidasi dan tekanan. Di akun Instagram Sukatani Band, mereka menulis kabar untuk kawan-kawan. Ben Sukatani mengakui mengalami tekanan dan intimidasi dari kepolisian dan mengalami kerugian secara material maupun non-material. Mereka juga menyinggung terkait pemecatan yang dialami sang vokalis Twister Angel dari tempatnya mengajar sebagai guru. Dalam surat pemecatan yang diterima sama sekali tidak menjelaskan apakah keikutsertaan Twister Angel sebagai personel Sukatani sebagai pelanggaran berat. Pernyataan adanya tekanan dan intimidasi dari pihak kepolisian ini membantah apa yang sempat disampaikan aparat kepolisian. Di sini saya ingin menjelaskan bahwasannya apa yang menjadi bagian kritik dan itu membangun secara konstruktif kepada Polri itu menjadi bagian evaluasi kita bersama, ya, terutama pada Polri yang berangkat dari suatu kecintaan para komunitas-komunitas ini melalui ekspresinya masing-masing dan kita sangat menghargai ekspresi itu. Artinya saat ini juga sudah dijelaskan oleh Polda Jawa Tengah dan semuanya ini sudah sampai pada penjelasan oleh Polda Jawa Tengah dan kemudian ini juga bagian daripada tadi penjelasan bahwasannya Polri pada prinsipnya tidak anti kritik. Sejauh ini, Propam telah memanggil 7 aparat kepolisian yang diduga melakukan intimidasi terhadap Ben Sukatani. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, dalam program Rakyat Bersuara, Ketua Yayasan Al-Madani Banjarnegara tempat Novi mengajar mengaku didatangi polisi sehari sebelum Novi dipecat. Hal ini pun menguatkan dugaan adanya intimidasi terhadap Ben Sukatani setelah lagu Bayar viral. Pak Hairul, itu kan kalau mau memecat, memberhentikan, apapun bahasanya sama aja sebenarnya. Itu kan ada prosesnya Pak, ada pemeriksaan dan lain sebagainya, ada konfirmasi. Itu sudah dilakukan berapa lama Pak terhadap Novi? Jadi kami baru mengetahui ternyata Pak Novi itu melakukan kegiatan di luar jam sekolah yang selama ini. Oke, itu kan temuannya Pak yang saya tanyakan. Sudah berapa kali dilakukan pemeriksaan, konfirmasi ke Mbak Novi sebelum tanggal 6 itu? Itu baru sekali. Tanggal berapa Pak? Tanggal 5. Setelah polisi itu datang, saya boleh tanyakan itu? Ya, setelah polisi datang dan kemudian sekaligus memberikan laporan berkaitan dengan keterlibatan Novi. Jadi kalau kronologinya saya jelaskan begini Pak ya. Ya. Kejadiannya jauh sebelum tanggal 5, betul ya? Betul. Ya kan, buka aurat dan sebagainya yang kemudian Bapak sampaikan tadi. Tapi kemudian belum pernah diperiksa. Lalu ada polisi datang di tanggal 5 Februari 2025. Lalu kemudian berapa jam kemudian dipanggil Novinya Pak? Setelah polisi datang? Ya. Jadi sebelum itu kan pertanyaan sederhana Pak, berapa jam kemudian Novi dipanggil setelah polisi datang? 3 jam. 3 jam. Dari pagi kemudian siangnya kami panggil. 3 jam kemudian di hari yang sama pada saat polisi datang dari polsek setempat, Novi dipanggil. Keesokan harinya Novi dipecat. Begitu kronologi Pak ya? Kalau boleh kami mengatakan bukan dipecat tetapi diberhentikan. Baik, ya apapun bahasanya. Ya, kita ke informasi lainnya pemirsa. Masa reses dimanfaatkan anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Perindo Dina Masyusin untuk menyerap aspirasi warga Rawabuaya, Jakarta Barat. Seluruh aspirasi warga nantinya akan ditampung dan diperjuangkan di kursi dewan hingga menjadi berbagai kebijakan yang pro rakyat. Anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Perindo, Dina Masyusin,
memanfaatkan masa reses tahun 2025 dengan turun langsung mendengar aspirasi masyarakat di RW 01 Kelurahan Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam pertemuan tersebut, warga mengeluhkan soal banjir yang kerap terjadi di Rawabuaya akibat saluran air yang sempit dan pompa yang tidak berfungsi dengan baik. Pada pertemuan ini, warga juga menyampaikan keluhannya soal bantuan yang tidak tepat sasaran. Banyaknya yang harus kita perbaiki, contohnya got yang menyempit harus dilebarin, terus pompa yang harus difungsikan sebagaimana mestinya. Pembangunan ini khususnya di wilayah Rawabuaya di RW 1 itu harus segera dilaksanakan. Saya terima kasih kepada Bapak Haji Dina Masyusin selaku anggota Dewan DPRD Provinsi DKI Jakarta yang selalu memperhatikan wilayahnya, terutama wilayah-wilayah terkait dampak masalah banjir, contohnya di Rawabuaya. Nah, ketika kita dialog interaktif, alhamdulillah dia selalu responsif dan cepat tanggap terkait permasalahan yang ada di wilayah khususnya Rawabuaya. Dina Masyusin berkomitmen akan memperjuangkan semua aspirasi masyarakat ke tingkat provinsi, sehingga dapat membantu meringankan beban warga Jakarta. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Irian Syah Wahyudi, iNews melaporkan. Ke informasi lain, pemirsa, pemerintah resmi menurunkan harga tiket pesawat untuk masa mudik Lebaran. Diskon berlaku untuk pembelian mulai 1 Maret hingga dengan 7 April 2025. Pemerintah resmi menurunkan harga tiket pesawat untuk masa mudik Lebaran 2025 sebesar 13–14%. Diskon tarif pesawat ini berlaku untuk pembelian mulai 1 Maret hingga 7 April 2025. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan penurunan harga tiket pesawat pada masa mudik Lebaran ini merupakan kolaborasi seluruh stakeholder di industri penerbangan. Kita berhasil secara umum menurunkan biaya atau ongkos ke bandar udaraan, lalu mengurangi harga aftur di 37 bandara. Kemudian fuel surcharge itu juga bisa dikurangi sehingga itu sendiri agregatnya bisa seperti penurunan harga tiket di masa Nataru. Tapi yang lebih membahagiakan, terima kasih kepada Ibu Menteri Keuangan, kali ini ada insentif tambahan dari pemerintah berupa PPN. Sebagian ditanggung pemerintah sebesar 6%. Ini yang akhirnya secara agregat mudah-mudahan pemerintah bisa menurunkan harga tiket pesawat ekonomi domestik secara keseluruhan selama kurang lebih 2 minggu. Itu di angka 13–14% harga penurunan tiketnya. Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan insentif pajak untuk diskon tiket pesawat mudik Lebaran 2025 ini sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2025. Akan berlaku untuk pembelian tiket tanggal 1 Maret hingga tanggal 7 April bagi traveling atau tiket yang akan melakukan perjalanan antara tanggal 24 Maret hingga 7 April 2025. Artinya seluruh tiket ekonomi dalam negeri yang dibeli mulai hari ini tanggal 1 Maret hingga 7 April untuk jadwal penerbangan antara 24 Maret hingga 7 April akan dikurangi pajak pertambahan nilainya sehingga hanya membayar pajaknya 5%. Artinya yang 6% ditanggung oleh pemerintah. Insentif ini berlaku untuk tiket perjalanan pada 24 Maret hingga 7 April 2025. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah memastikan kebijakan diskon tiket pesawat menjelang Lebaran 2025 menjadi bagian dari kebijakan stimulus ekonomi nasional. Hal ini dilakukan untuk menjaga roda perekonomian Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Sebelumnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyebutkan telah menyiapkan secara matang mengenai fasilitas transportasi dan pelayanan publik saat mudik Lebaran 2025 agar warga dapat mudik dengan nyaman selama di perjalanan serta menurunkan harga tiket pesawat dan penurunan tarif tol. Menteri Perhubungan, Menteri BUMN, Menteri PU, dan semua menteri terkait juga terus-menerus akan memantau dan memastikan semua fasilitas transportasi dan pelayanan publik dapat berjalan lancar, aman, dan memudahkan arus mudik masyarakat. Kita juga mempersiapkan penurunan harga tiket pesawat selama 2 minggu yang akan datang dan juga penurunan tarif jalan tol di beberapa ruas jalan utama di saat liburan Idul Fitri dan Hari Raya. Nyepi. Sementara itu sebanyak 426.675 tiket kereta api untuk masa angkutan Lebaran tahun 2025 telah ludes terjual. Dari angka tersebut pemirsa, hanya tersisa sekitar 56% tiket kereta bagi para pemudik yang hendak berangkat dari sejumlah stasiun di wilayah Daup 1 Jakarta menuju sejumlah kota tujuan di Pulau Jawa. Moda transportasi publik kereta api masih menjadi primadona bagi masyarakat Indonesia yang hendak pulang kampung pada momen Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah mendatang. Hal tersebut terlihat dari tingginya animo masyarakat yang telah melakukan pemesanan tiket kereta api jauh-jauh hari sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Manajer Humas PT KAI Daup 1 Jakarta, Ikswan Henry Wintoko mengungkapkan, dari total 970.675 tiket yang tersedia, sebanyak 426.675 tiket telah ludes terjual. Itu artinya hanya tersisa sekitar 56% tiket kereta bagi para pemudik yang hendak berangkat dari sejumlah stasiun di wilayah Daup 1 Jakarta menuju sejumlah kota tujuan di Pulau Jawa pada periode masa angkutan Lebaran mulai tanggal 21 Maret hingga 11 April 2025 mendatang. Total kapasitas tempat duduk yang tersedia selama periode masa angkutan Lebaran 1446 Hijriah mencapai 970.675 tempat duduk dengan rata-rata 44.122 tempat duduk per hari. Sementara hingga saat ini 27 Februari 2025 sebanyak 426.675 tiket telah terjual atau mencapai 44%. KAI Daup 1 Jakarta memprediksi lonjakan keberangkatan arus mudik di stasiun Gambir bakal terjadi pada tanggal 29 dan 30 Maret nanti dengan okupasi penumpang mencapai 92 hingga 97%. Sementara di stasiun Senen lonjakan keberangkatan arus mudik terjadi pada tanggal 30 Maret 2025 dengan okupasi melebihi kapasitas normal yang mencapai 102%. Pemirsa, salat tarawih dengan gerakan cepat dilakukan jemaah masjid di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Untuk menunaikan salat sebanyak 23 rakaat, jemaah hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 menit. Seperti inilah aktivitas salat tarawih di Masjid Nurul Iman, Desa Janti, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Berbeda dengan masjid lainnya, salat tarawih di masjid ini dilakukan dengan bacaan dan gerakan super cepat. Untuk menyelesaikan salat tarawih dan witir sebanyak 23 rakaat, imam dan jamaah di masjid ini hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 menit. Jamaah Masjid Nurul Iman merasa senang karena prosesi salat tarawih dan witir bisa selesai dalam waktu singkat. Tarawih, Mas? Ya, alhamdulillah seperti biasanya dari tahun sebelumnya cepat
kilat sekali. Seberapa lama ini tadi mengikuti tarawih di masjid ini, Pak? Perkiraan 7 menitan kali, sampai 10 menit, cepat sekali. Meski berbeda dengan ibadah sholat pada umumnya, ternyata sholat dengan bacaan dan gerakan super cepat ini ternyata sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan sejak puluhan tahun silam. Dari Jombang, Jawa Timur, Mokhtar Bagus, iNews melaporkan. Kelompok pemuda di Kelurahan Cilangkap, Kota Depok, Jawa Barat, pemirsa punya cara unik membangunkan warga untuk melaksanakan sahur. Para pemuda tersebut berkeliling kampung sambil menabuh marching band dan bernyanyi. Kelompok pemuda di Kelurahan Cilangkap, Kota Depok, Jawa Barat berkumpul dini hari untuk membangunkan warga yang hendak melaksanakan sahur. Sambil membawa peralatan marching band, mereka berkeliling kampung dan bernyanyi menggunakan pengeras suara. Marching band digunakan sebagai pengganti beduk karena dinilai lebih praktis dan lebih memberikan semangat saat berkeliling kampung. Kebanyakan sih masih sekolah, tapi ada juga yang udah kerja, kuliah juga ada. Nah, ini yang sekolah ini ikut karena memang libur atau gimana? Ya mungkin karena libur juga, terus juga mereka juga mau gitu bangunin sahur buat keluarganya. Ini rutin emang setiap tahun? Rutin, setiap tahun pasti ada kita. Membangunkan warga untuk sahur dengan marching band akan terus dilakukan sepanjang bulan Ramadan. Kegiatan ini dinilai lebih memberi manfaat bagi pemuda dibandingkan dengan berkumpul dan membuat keonaran seperti tawuran antar remaja. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Sindo Malam.